Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mr. Andri Purwanto SSM Hum selaku dosen dari mata kuliah Translation. Dan halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Chandra Salsadila, Eri Meliandini, Riko Febrian, dan saya sendiri Siva Fauzia akan mempresentasikan tentang letter and meeting in translation. Poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang surat atau letter. Pengertian dari surat itu sendiri adalah a letter is written message from one party to another containing information. Maksudnya adalah letter atau surat adalah pesan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain yang mengandung informasi atau maksud pesan dari si pengirim. Dan juga surat mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai sarana pemberitahuan, sebagai sarana permintaan, buah pikiran dan gagasan, berfungsi sebagai alat bukti tertulis, alat pengingat, dan bukti historis, dan juga sebagai pedoman kerja. Selanjutnya ada jenis surat. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 jenis surat. Yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi atau personal dan ditunjukkan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak resmi. Surat pribadi tidak memiliki peraturan yang mengikat dan surat pribadi biasanya ditulis sesuai selera dari masing-masing penulisnya. Yang kedua ada surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dibuat oleh suatu instansi, organisasi, atau lembaga perusahaan tertentu yang ditunjukkan kepada seseorang atau lembaga tertentu lainnya. Keberadaan instansi, lembaga, organisasi, dan perusahaan tersebut disahkan secara hukum. Contoh surat resmi adalah surat dinas, surat niaga, dan juga surat sosial. Dan yang ketiga ada surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi tertentu. Dengan kata lain, surat dinas adalah surat yang digunakan sebagai alat komunikasi di dalam suatu instansi ataupun antar instansi lainnya. Surat dinas ini termasuk dalam surat resmi karena surat ini jelas dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Cukup sekian dari saya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Chandra Salsadila. Terima kasih. Nah, struktur surat dalam bahasa Inggris itu ada heading, salam, tubuh atau isi surat, penutup, pelengkap penutup, tanda tangan atau nama terang. Oke, baik. Di heading sendiri itu terdiri dari alamat penerima dan pengirim serta tanggal. Alamat harus benar demi ketersampaiannya pesan. Namun, di era teknologi seperti sekarang, surat bisa dikirim dalam bentuk email dan juga tidak perlu terlalu formal dalam heading. Terkadang, si penulis tidak perlu menuliskan alamat di bagian awal surat dan langsung menuju ke sapaan untuk penerima. Hal ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang sudah kenal dekat satu sama lain. Atau bisa dibilang ini contoh surat pribadi ya, termasuk dalam surat pribadi. Dan yang kedua ada salam. Salam selalu berakhiran dengan koma. Salam dimulai dengan kata dear. Jadi dear, setelah dear itu koma. Baik, di sini. Dan ketiga ada tubuh atau isi surat. Bagian isi surat pribadi juga dikenal sebagai teks utama. Bagian ini termasuk pesan yang ingin Anda tulis. Biasanya dalam surat pribadi awalan paragraf didentasi. Jika tidak lakukan, pastikan untuk melewati spasi di antara paragraf, lewati satu baris setelah salam dan sebelum penutupan. Dan selanjutnya ada penutup. Bagian penutup surat pribadi berisi ungkapan simpulan dari apa yang telah disampaikan secara menyeluruh. Biasanya berisi tentang harapan, pesan, dan kesan dari si penulis. Dan selanjutnya ada pelengkap penutup. Ungkapan singkat ini selalu beberapa kata dalam satu baris. Itu berakhiran dengan koma. Itu harus diidentasi ke kolom yang sama dengan heading. Lewati 1 hingga 3 spasi untuk garis tanda tangan.
Dan yang terakhir ada tanda tangan atau nama terang. Di sini tanda tangan tulisan tangan berada di atas garis ini dengan di bawah penutup. Tangan harus ditulis dengan tinta biru atau hitam. Jika surat itu cukup informal, Anda dapat menghilangkan garis tanda tangan dan menggantinya cukup dengan nama Anda. Dan selanjutnya ada contoh surat pribadi. Di sini ada tanggal, ada salutation, ada address, ada greetings, ada introduction, terus ada the content of the letter, ada closure, ada closing, signature, dan postscript. Seperti yang sudah saya jelaskan, struktur surat dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Eri Meliandini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Meliandini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pidato. Nah, yang pertama ini ada pengertian pidato. Pidato sendiri merupakan sebuah ekspresi yang diungkapkan di depan umum melalui sebuah suara yang berintonasi dan berartikulasi. Nah, ekspresi tersebut berupa pikiran ataupun perasaan. Biasanya, ekspresi tersebut diungkapkan dengan tujuan untuk mempengaruhi audiens atau penonton. Sehingga, pidato sendiri biasanya ini berisi ajakan ataupun himbauan. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada fungsi pidato. Nah, fungsinya sendiri yang pertama ini sebagai ungkapan pikiran ataupun perasaan lewat sebuah kata. Yang kedua untuk menghimbau atau memberi himbauan. Yang ketiga untuk memberi pengarahan. Yang keempat untuk mempengaruhi dan membentuk pola pikir yang baru. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis pidato. Yang pertama ini ada manuskrip. Nah, untuk manuskrip sendiri, ini merupakan sebuah pidato yang disampaikan di depan umum, dan biasanya si pembicara ini membawa atau menggunakan naskah dan juga catatan kecil. Yang kedua ada impromptu. Impromptu sendiri merupakan jenis pidato yang biasanya dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, atau bisa dibilang mendadak, sehingga tidak ada persiapan dari si pembicara itu sendiri. Nah, pidato seperti ini biasanya berlangsung pada saat pertemuan bisnis atau organisasi. Nah, selanjutnya ini ada memorize. Memorize sendiri merupakan jenis pidato di mana pembicara ini harus menulis dulu naskah pidatonya. Nah, dari awal sampai akhir lalu dihafalkan sebelum menyampaikan di depan umum. Biasanya dilakukan karena si pembicara ini kurang persiapan atau kurang menguasai materi. Nah, yang terakhir ini ada extemporaneous. Jadi, ini merupakan jenis pidato yang sangat sering diadakan dalam hal pendidikan, yaitu jenis pidato yang biasanya diperlombakan di tingkat SMA ataupun kuliah, berbeda dengan impromptu. Nah, pembicara biasanya diberikan judul terlebih dahulu sehingga mereka bisa mengembangkan pidato secara leluasa. Nah, yang terakhir ini ada contoh-contoh pidato, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya Riko. Oke, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang hubungan antara penerjemahan dengan surat dan pidato. Jadi penerjemahan ini kan berhubungan erat ya sama bahasa dan jenis-jenis karya tulis gitu. Nah, khususnya di sini kita kan ngebahas surat sama pidato. Nah, jadi kurang lebihnya saya akan coba ngejelasin gimana cara menerjemahkannya sih, cara menerjemahkan surat atau pidato gitu dari bahasa Inggris ke bahasa Indo gitu. Sebenarnya bukan cara sih, lebih ke metode gitu, karena ini ada di teori penerjemahan ya, metode-metode dasar yang biasanya dilakuin kalau misalkan kita ngelakuin penerjemahan, dan bukan penerjemahan dari Inggris ke Indo aja sih, sebenarnya dari bahasa lain juga sama aja. Ini metode-metode dasarnya gitu. Yang pertama itu, kalau yang saya baca dari jurnal apa gitu saya lupa, itu ada 3
sebenarnya ada banyak metodenya, ada banyak, cuma di sini yang paling dasar sih ada 3 sih gitu. Nah ini yang pertama nih kan ada yang namanya metode kata demi kata atau word for word translation. Nah maksudnya tuh metode kata demi kata ini umumnya nih digunakan sama para penerjemah nih pada tahapan atau proses pra penerjemahan gitu. Pra penerjemahan, jadi maksudnya tuh pra penerjemahan tuh misalkan kita mau menerjemahkan sesuatu gitu, terus kita ngelihat susunan katanya tuh agak-agak rumit. Nah akhirnya yang dilakuin, kita tuh ngelakuin metode ini dulu terlebih dahulu gitu. Jadi metode penerjemahan ini biasanya digunain tuh untuk menganalisis kayak teks, tiap teks gitu sebagai tahap awal pengalihbahasaan. Nah kayak contohnya kayak gini nih, contohnya tuh ada misalkan teks sumbernya nih ada Mr. Smith has 2 sons and 3 daughters. Nah itu bahasa Inggrisnya kan. Nah penerjemahannya kayak gini, Tuan Smith punya 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah maksudnya kata per kata tuh kayak gini, kayak Mr. Smith has 2 sons, penerjemahannya Tuan Smith punya 2 anak, and dan 3 daughters, 3 anak perempuan. Jadi kata per kata tuh diartiin, habis itu dimasukin ke teksnya gitu. Nah terus yang kedua nih ada juga yang namanya metode harfiah atau literal translation. Kurang lebih sebenarnya sama sih kayak metode kata demi kata, cuma bedanya kalau di metode harfiah ini setelah diartiin kata demi kata, kemudian kata-katanya itu disesuaiin sebagai sesuai bahasa sasaran gitu. Jadi kayak misalkan contohnya ini ada, this oil contains low fats but high calories. Nah terjemahannya yang benar, minyak ini mengandung lemak rendah tetapi berkalori tinggi. Nah kalau misalkan kita pakai metode kata demi kata bakal aneh. Jadi misalkan kayak gini, misalkan kalimat ini dipakai metode kata demi kata ya, jadinya this oil contains, this ini oil minyak, contains mengandung, jadinya ini minyak mengandung, jadi agak-agak kurang enak gitu buat diomongin. Nah makanya di metode harfiah ini setelah kata demi kata diterjemahin, nah terus hasil terjemahannya ini tuh disusun lagi sesuai bahasa sasaran, jadinya supaya enak didengar sama bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Nah terus yang ketiga ini ada metode bebas atau free translation. Kalau metode bebas ini sebenarnya kurang lebihnya ya yang biasa kita sering pakai sih kalau misalkan kita mau nerjemahin sesuatu gitu. Soalnya penerjemahan ini nih, metode ini tuh lebih mengutamakan isi daripada bentuk teks sumber gitu. Jadi contohnya ada 3 nih. Teks sumbernya adalah it's raining cats and dogs. Nah ini kalau pakai kata per kata jadinya ini hujan kucing-kucing dan anjing-anjing. Aneh. Terus misalkan pakai metode harfiah, hujan kucing dan anjing, tetap aneh walaupun udah agak mendingan lah. Nah terus yang ketiga nih, misalkan kita pakai metode bebas, maksudnya tuh jadi lebih ketahuan ya. Jadi maksud dari it's raining cats and dogs tuh adalah hujan yang sangat lebat gitu. Ya emang lebih tersirat sih dibanding metode yang lainnya gitu. Cuma ya kurang lebihnya 3 metode ini yang sering dipakai melakukan penerjemahan. Nah terutama di sini kita bahas dalam melakukan penerjemahan surat sama pidato begitu. Nah jadinya setelah semuanya dijelasin kan tadi sama teman-teman saya juga, mungkin simpulan yang bisa diambil dari materi ini bahwa pemahaman teori penerjemahan tuh penting ya, apalagi buat teman-teman yang pengen belajar lebih dalam tentang penerjemahan. Teori ini
penting banget ya, dari metode-metode, teknik bahkan, atau semuanya gitu berkaitan dengan penerjemahan penting banget dipelajari. Karena penerjemahan ini, karena kita menerjemahkan sesuatu tuh nggak sembarang menerjemahkan ya, soalnya kan kita sebagai penerjemah juga punya tanggung jawab gitu untuk menghasilkan suatu terjemahan yang baik dan tentunya mudah dipahami oleh masyarakat luas gitu ya. Mungkin cukup itu aja penjelasan dari kami kelompok 7 tentang penerjemahan surat dan pidato. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.